Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Selamat datang di Alarika bersama saya, Rika Endah Nur Hidayah. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan bincang yang tertunda. Kita akan membahas tentang latar belakang, masih seputar latar belakang. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah contoh. Ini contoh skripsi dari Nurul Aini dengan judul IWS. Nah, mari kita lihat, kita analisis sama-sama bagaimana komponen-komponen yang ada di latar belakang itu apakah sudah masuk atau belum, sebagaimana sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Kita bisa lanjut ya. Nah, untuk yang baru pertama kali mampir, jangan lupa subscribe channel ini agar bisa tetap eksis, dan silakan bunyikan loncengnya agar kalian bisa menjadi orang pertama yang mendapat informasi dari channel ini. Baik, kita lanjut ya. Sekarang kita ke fokus balik. Kita bahas tentang latar belakang. Lebih tepatnya kita akan menguliti contoh sebuah latar belakang. Nah, mari kita lihat sama-sama. Pada pertemuan sebelumnya sudah disampaikan bahwa latar belakang itu cenderung seperti piramida terbalik. Begitulah data disajikan. Jadi ini sudah di review kemarin ya, kita ulang. Ada dunia datanya, ada data Indonesia, ada data provinsi, data kabupaten, kemudian data lokasi. Maksudnya lokasi di mana dilakukan penelitian. Nah, mari kita lihat kemari. IWS atau Early Warning Score. Nah, kemarin disampaikan di latar belakang ada sedikit definisi. Kenapa? Karena tidak semua orang yang membaca penelitian kita sebidang dengan kita. Ini bagaimana diceritakan tentang IWS pertama kali diperkenalkan. Ya, mulai dari Eropa, European Emergency Department, sistem penilaian tentang perburukan parameter fisiologis. Kemudian kita masuk bagaimana IWS juga diindikatorkan sebagai deteksi dini untuk pasien. Jadi ini masih kisahan seputar definisi ya. Kemudian kita masuk seiring dengan perkembangan Royal College of Physicians membentuk standar IWS yang disebut National Early Warning Score atau NEWS tahun 2012. Jadi mulai mengerucut ya, tadi gimana awal berdiri IWS, kemudian sampai muncul tadi standar ya yang dibangun oleh para physician. Kita lihat kembali. Jadi IWS mulai diaplikasikan ke Indonesia 2014. Itu di Rumah Sakit Cipto sebagai rumah sakit terbesar ya. Walaupun posisinya di Jakarta, tapi dia mewakili Indonesia gitu. Nah, ini kita sudah masuk ke segitiga kedua ya. Nah, hal ini diterapkan karena rumah sakit tersebut rumah sakit pertama yang mengikuti akreditasi JCI, Joint Commission. Kemudian IWS mulai diaplikasikan di seluruh rumah sakit secara vertikal, termasuk Rumah Sakit Adam Malik. Nah, Rumah Sakit Adam Malik ini adalah rumah sakit besar juga, rumah sakit rujukan untuk Sumatera bagian utara. Nah, mengerucut ya, tadi dari posisi Indonesia kita masuk ke posisi provinsi. Nah, kemudian dalam Komisi Akreditasi Rumah Sakit atau KARS mempersyaratkan bahwa seluruh staf wajib mampu mendeteksi perubahan kondisi klinis pasien yang mengalami perburukan. Jadi karena dalam KARS itu mewajibkan bahwa setiap tadi tenaga medis mampu mendeteksi atau mengimplementasikan IWS ini, maka IWS menjadi penting gitu ya. Nah, staf klinis tidak bekerja di unit pelayanan kritis mungkin tidak mempunyai pengetahuan dan pelatihan. Karena tadi early warning system yang cenderung bagaimana melihat perburukan, pasti image kita langsung ke kalau nggak gawat darurat,
ICU, NICU, CICU, PICU gitu. Kondisi-kondisi yang critical care gitu ya, critical unit. Nah, kita lanjut ke yang kedua. Jadi tadi di sini bahwa di dalam latar belakang ada definisi, ada alasan rasional ya. Kenapa alasan rasional tadi? Bahwa harusnya bukan orang-orang yang di ruangan kritikal saja yang harus tahu tentang kondisi perburukan. Bahkan di dalam KARS sudah ditetapkan bahwa eh, setiap orang harus mampu mendeteksi dan atau mengidentifikasi tentang early warning system itu ya. Kemudian tadi referensi ada di awal ya yang dari Eropa, kemudian kapan masuk ke RSCM gitu ya. Nah, maka dari itu penerapan IWS sangat membantu mengidentifikasi keadaan pasien yang mengalami perburukan sedini mungkin. Ini penting. Jadi kenapa urgent? Alasan rasional ya. Apabila terjadi perburukan yang tidak diharapkan, maka harus segera ditindaklanjuti dengan mengklarifikasi kode blue. Kejadian buruk yang diharapkan bagi pasien dapat dicegah, dikurangi dengan mengenali, merespon tanda awal perburukan klien. Penelitian yang dilakukan di New Zealand menyatakan bahwa implementasi IWS mampu menurunkan angka kejadian henti jantung. Nah, ini balik, kita akan menyajikan data terbaru, tapi kita mulai dari data universal dunia. Ya, keberhasilan IWS menurunkan angka henti jantung dipengaruhi implementasi yang baik. Nah, lanjut ke sini ya. Hal ini disampaikan dalam studi penelitian implementasi IWS di RSHS atau Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, mengerucut ya dari dunia masuk ke Indonesia, lebih spesifiknya di Provinsi Jawa Barat atau di Bandung. Nah, lalu mengerucut lagi di lokasi di mana tempat meneliti dilakukan adalah di Kota Medan. Tepatnya lagi di Rumah Sakit di Rumah Sakit Adam Malik. Jadi itu contoh bagaimana kita membuat sebuah latar belakang. Jadi perlu diingat kembali, di dalam latar belakang nanti akan ada alasan rasional, akan ada data terbaru, kemudian akan ada referensi ya, data-datanya misalnya tadi sumber dari KARS atau dari yang lainnya. Kemudian ada penelitian yang relevan, tadi ini misalnya dari Subhan dan kawan-kawan. Kemudian kenapa tertarik meneliti ini? Di sini tadi ya, kurangnya pengetahuan dan keterampilan staf klinis termasuk perawat. Jadi ingin tahu gitu. Nah, di sini di akhir disampaikan berdasarkan uraian di atas, penulis atau peneliti tertarik untuk mengetahui gambaran pengetahuan, sikap dan keterampilan. Jadi itu gabungan dari sebuah perilaku ya, dengan domain pengetahuan, sikap dan keterampilan. Kenapa? Dengan mengetahui pengetahuannya, sikapnya dan keterampilannya, maka itu akan menjadi data dasar, data terbaru untuk melakukan apakah di rumah sakit tersebut misalnya butuh dilakukan pelatihan IWS, atau kalau misalnya pernah mungkin ada upgrading atau refreshment gitu ya, seperti itulah ya. Nah, baik, itulah sekilas contoh yang kebetulan contoh saya ambil adalah contoh bimbingan saya sendiri yang saya anggap cukup layak untuk menjadi contoh sebagai referensi. Silakan kalau ada hal-hal yang tidak dipahami, mari kita diskusi di kolom komentar ya. Demikian penyajian kita tentang contoh sebuah latar belakang. Dengan tulisan ini juga, dengan latar belakang ini kita akan coba masuk di bincang kita berikutnya tentang bagaimana menentukan atau merumuskan masalah, menetapkan tujuan dan membahas manfaat daripada penelitian. Oke, terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu lagi di topik yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jangan lupa ya, like, subscribe, dan share jika dianggap bermanfaat buat yang lain. Dan jangan lupa, mari kita diskusi dengan santun.